Yuk, mulai. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yaitu terdiri dari saya Bagiranya Prakoso dan rekan saya Tita Laili. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik di bidang Badan Layanan Umum. Oke, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Tita Laili. Silakan Saudari Tita. Baik, terima kasih Saudara Bagir. Di sini saya akan sedikit membacakan poin-poin mengenai Badan Layanan Umum. Pertama dari pengertian Badan Layanan Umumnya dulu. Nah, Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, di sini ada tujuan Badan Layanan Umum. Dari tujuan ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan bisnis yang sehat. Selanjutnya. Nah, di sini ada asas Badan Layanan Umum. Asas Badan Layanan Umum ini terbagi menjadi dua, yaitu Badan Layanan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 mempunyai asas yang secara umum, yaitu Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelola berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada asas badan layanan umum lainnya. Adalah pertama, pejabat yang ditunjuk mengelola badan layanan umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum kepada pimpinan instansi induk. Selanjutnya, yang kedua, badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Yang ketiga, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja badan layanan umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari instansi induk. Dan yang terakhir, badan layanan umum mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Selanjutnya. Di sini ada karakteristik Badan Layanan Umum. Menurut Mediawati tahun 2010 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, tidak bertujuan untuk mencari laba. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, Badan Layanan Umum bukan subjek pajak. Selanjutnya. Di sini ada keistimewaan Badan Layanan Umum, masih menurut Mediawati tahun 2010 juga. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai rencana bisnis dan anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Namun, seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang wajib dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, anggaran belanja Badan Layanan Umum merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran
belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional. Nah, yang ketiga, Badan Layanan Umum dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keempat, Badan Layanan Umum dapat mengembangkan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Yang terakhir, Badan Layanan Umum dapat mempekerjakan tenaga profesional non-PNS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bagir. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan layanan umum. Yang pertama ada BLU dapat diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang kegiatan yang berupa menyediakan barang atau jasa, yaitu bisa rumah sakit, lembaga pendidikan, atau sekarang jatuhnya ada, mmm, perguruan tinggi negeri mungkin ya, pelayanan lisensi dan penyiaran. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu, lalu ada BLU kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai. Oke, selanjutnya ada di sini saya akan menjelaskan, mohon maaf sebelumnya, dikarenakan mendadak juga kelompok kami, ternyata setelah dicek kembali ada peraturan menteri terbaru untuk perihal tentang Badan Layanan Umum sebagai sebuah entitas akuntansi sektor publik. Oke, di sini saya akan menjelaskannya, poin-poinnya saja, sistem dari, mungkin dari sini. Jadi Badan Layanan Akuntansi itu menurut Permen tahun 2008 menerapkan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU. Standar akuntansi BLU ditetapkan menteri atau pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Periode akuntansi BLU meliputi 1 tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember. Oke, akuntansi Badan Layanan Umum, terdiri dari sistem akuntansi keuangan, aset tetap, dan biaya. Lalu ada sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain yaitu masih basis akrual, sistem akuntansinya dilaksanakan dengan pembukuan berpasangan, dan sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Oke, di sini laporan keuangannya di sini saya masih menggunakan Permenkeu yang tahun 2008, sementara sudah ada update dari Permenkeu yang tahun 2020. Untuk laporannya itu sendiri ada beberapa, yang pertama, di sini sih yang tahun 2008 ada laporan laporan realisasi anggaran dan atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan itu tahun 2008. Sementara yang tahun 2020 yaitu terdiri dari 4. Yaitu ada laporan keuangan pokok yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan itu dihitungnya sebagai laporan keuangan pokok. Sementara ada laporan keuangan pokok berupa laporan keuangan tahunan, tahun terakhir sebelum pengusulan dan menerapkan PPK BLU dan tahun berjalan. Lalu ada laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat ada untuk satuan kerja yang baru dibentuk BLU-nya, laporan keuangan pokok berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya. Untuk standar pelayanannya itu ada beberapa poin, ada laporan auditnya juga sudah disampaikan pada Permen ke tahun 2020. Lalu selanjutnya mungkin ada update juga, Pak. Mohon maaf sebelumnya kami kurang update juga perihal materi ini dikarenakan dadakan juga. Lalu untuk ini laporan keuangan Badan Layanan Umum itu penyajiannya itu untuk laporan triwulan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir, laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir, laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir. Laporan keuangan BLU sebelum disampaikan pada entitas pelaporan direview oleh satuan pemeriksa intern.
Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU. Laporan keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal, bisa berupa, kasarnya bisa menyewa untuk jasa auditor, ada beberapa, pemerintahan sudah menyewa itu, sudah melakukan hal itu dan sudah juga menerapkannya juga dan untuk menjadi, suatu bisnis yang sehat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf sebelumnya Pak, kami kurang update dari Permenkeu ini. Seharusnya kami menggunakan Permenkeu tahun 2020, dikarenakan kami minim materi juga jadi mohon maaf sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.